lebih kayak creepy-nya gitu, kayak what, pas lo tahu ada seseorang yang di kamar Ronin kayak gitu, kayak gitu, bikin merinding itu di situ gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gue Inka. Kali ini gue akan ngebahas sebuah film thriller asal Korea yang sebenarnya udah lama sih, tahun 2018. Judulnya adalah Door Lock. 내 방에 누가 있는 것 같아. 계속 찜찜한 일 생기면 도어락을 한번 바꿔봐. Jadi awal gue tahu film ini tuh ada di aplikasi Catch Play gitu. Dari posternya sih gue pikir ya paling kayak film thriller mediocre Korea aja gitu. Ternyata gue nggak sempet nonton, akhirnya ada lagi di aplikasi video. Dan pas gue nonton ternyata jadi sebenarnya film ini tuh merupakan adaptasi dari film Sleep Tight, itu film asal Spanyol tahun 2011 gitu. Jadi premisnya sama, cuman bedanya kalau Sleep Tight itu dari sudut pandang si pelakunya. Dan kalau di film Door Lock ini dari sudut pandang si protagonisnya. Disutradarai oleh Lee Kwon. Untuk cast-nya, jajaran cast-nya itu ada Gong Hyo Jin yang memerankan sebagai Jo Kyung Min, ini sebagai tokoh utamanya. Jadi kalau yang katanya, kalau bagi lo yang pecinta drakor mungkin familiar dengan si aktor Gong Hyo Jin ini, karena gue agak susah ngomongnya ya. Sama ada Kim Sung Oh sebagai Detektif Lee. Oh iya, sebelum melanjutkan video ini, yang belum subscribe silahkan bantu subscribe channel ini ya, supaya gue makin semangat bikin video dan juga mendukung channel ini agar terus berkembang. Menceritakan seorang wanita bernama Jo Kyung Min, dia profesinya adalah seorang customer service bank. Ya, dia hidupnya biasa aja gitu, dia tinggal di sebuah apartemen sendirian dan dia itu parno gitu. Si alat pengunci pintu depan depan apartemen itu kayak ada orang-orang yang ngotak-ngatik gitu, agak berdebu gitu, berminyak, sampai dia curiga ternyata apakah benar selama dia tidur sendiri ada seonggok sosok orang lain yang tidur bersama dia dan dia tidak ketahui. Oke, kita langsung masuk ke pros and cons-nya aja gitu. Jadi sebenarnya film ini tuh premisnya sederhana ya, intinya sih tentang psikopat gitu. Cuman yang gue suka dari film ini adalah plotnya tuh bagus banget, rapih banget gitu. Jadi setiap plot tuh kayak bermakna gitu, ada hubungan sebab akibatnya tuh jelas, kenapa begini, kenapa begitu, terus detail-detail alibi si pelakunya gitu, dan bener-bener intens banget gitu suasana dari awal sampai akhir. Meskipun ini nggak ada hantunya gitu, nggak ada jump scare, nggak ada hantu, cuma lu bener-bener, gue nontonnya tuh dari awal tuh kayak bener-bener tegang gitu. Dia juga nggak ada adegan gore yang terlalu sadis gimana, enggak gitu, cuma lebih kayak creepy-nya gitu, kayak what, pas lo tahu ada seseorang yang di kamar Ronin kayak gitu, kayak gitu, bikin merinding itu di situ gitu. Terus karakter di film ini tuh ya, si protagonisnya, si antagonisnya itu juga kayak realistis gitu, kayak kita bisa berempati pada si karakternya gitu, perubahan karakternya, di mana dia ketika dia menjadi seorang customer service dia harus tetap ceria, cuma di balik itu dia bagaimana parnonya dia gitu ketika dia ngerasa ada seseorang yang menguntit gitu. Gua akuin si acting pemeran utamanya ini, si Gong Hyo Jin tuh juga bagus ya gitu. Kayak believable aja gitu, nggak berlebihan, nggak bau juga. Untuk endingnya ini juga gue suka, gue nggak akan bocor di sini, cuman tipikal ending yang berkelas gitu loh. Kalau untuk hal yang gue kurang suka alias cons-nya, sebenarnya nggak suka gimana, cuman kayak agak disayangkan aja gitu. Kenapa, kan ini kan ada beberapa tersangka nih yang kita tuduh sebagai si pelakunya ini kan. Itu andaikan si sosok 1 dan 2 ini mirip-mirip badannya, mungkin kita akan lebih nggak ketebak. Cuman sayangnya si terdakwa 1 sama terdakwa 2 tuh bentuk badannya beda banget. Jadi kayak yang udah pasti bukan si Anu gitu, kayak pasti si Anu nih gitu. Itu aja sih gitu, ya agak disayangkan, agak dari awal kayaknya si Do ini gitu pelakunya, udah agak ketebak. Oke, dan sekarang gue akan masuk ke spoiler talk-nya. Ini ngomongin memorable scene yang bener-bener bikin gue keinget-inget gitu sama film ini. Jadi bagi lo yang nggak mau kena spoiler, udah skip aja sampai sini aja nontonnya, nonton dulu baru balik ke sini. Atau kalau bagi lo yang nggak masalah kena spoiler, nggak apa-apa, lanjutin aja. Memorable scene yang pertama itu yang pas dia lagi tidur malam-malam. Tapi ini cerdas banget sih gue rasa filmnya. Jadi benar-benar dari menit-menit awal kita tuh kayak nggak dikasih tahu nih. Oh, dipikir-pikir kan
dia udah punya suami gitu, udah punya pasangan tidur gitu. Ternyata selama itu dia nggak tahu kalau dia di sebelahnya tuh ada orang yang tidur sama dia tiap malam dan dia nggak sadar, gitu tuh freak banget. Yang dia lagi tidur tiba-tiba di kolong tempat tidur keluarlah itu seonggok manusia psikopat yang terus yang waktu kedua pas yang si ceweknya si protagonis ini turun ke bawah, dia ngerasa sesuatu kan, ada yang buka-buka pintunya, pas dia balik lagi ke atas, udah nggak ada apa, dia tidur, tiba-tiba dong si psikopatnya keluar dari kamar mandi nggak pakai apa-apa, gila, gue serem banget. Dan dia tetap nggak sadar kalau dia selama itu dia tidur sama seonggok manusia. Sama tuh yang paling the best sih, yang dia udah pindah apartemen, tiba-tiba dia duduk di atas tempat tidurnya. Dia ngeliat di CCTV-nya, ternyata si pembunuhnya itu ada di kolong tempat tidurnya dan lagi mau mengecengkram dia. Gila, itu gue takutnya merindingnya luar biasa, lebih serem daripada nonton film hantu, sumpah. Sama ngomongin detail film ini, gue rasa juga cerdas banget ya. Jadi kalau ada yang memerhatiin dari awal kan dia ada di samping sepatu dia tuh ada sepatu cowok. Nah, kita bakal mikir, wah ini sepatu siapa ya? Apakah sepatu si pembunuhnya kah? Atau sepatu siapa? Ternyata itu adalah, jadi katanya sih kalau di orang Korea itu gitu, kalau ada seorang cewek tinggal sendiri dan dia nggak pengen digangguin, istilahnya kayak biar nggak digodain atau apa gitu, dia sengaja naruh sepatu di situ biar orang ngira oh ini udah punya pasangan, oh udah punya suami, kayak gitu ternyata. Untuk skor dari film ini gue kasih nilai 8,5/10. Ya, coba andaikan aja ini si pelakunya itu bentuk badannya mirip-mirip, mungkin gue kasih akan nilai skor lebih tinggi daripada ini. Terus gue ngerasa di sini ada ya pesan moralnya kayak tentang persahabatan, gimana kan dia punya sahabat juga di situ yang selalu ngedukung dia lagi di kantor dijauhin gitu kan, di teror. Nah, sahabatnya tuh udah menenangkan banget deh si temennya ini. Terus sama ada mengandung pesan juga gitu, gimana kita tahu cara kerja seorang customer service bank ya, terutama gitu ya, gimana ya dia memang ketika dia baik sama customer, dia itu hanya untuk pekerjaan, jadi lo jangan GR lo. Makanya ada satu tokoh tuh yang si gendut itulah gitu namanya gitu, yang dia benar-benar kegeeran, agak-agak psikopat juga sih gitu. Gimana ya, namanya CS itu rawan banget digangguin sama orang-orang freak kayak gitu. Pokoknya bagi lo anak kosan yang sendirian di kos dan orang yang penakut, kayaknya lo kalau nonton film ini makin parno ya. Cuman kalau emang lo suka ya ditakut-takutin atau seneng ya, mungkin buat seru-seruan nonton rame-rame gitu kan sama geng lo atau sama keluarga atau apa, coba deh nonton ini gitu. Gue kalau dibandingin film terakhir ya, film Korea The Call ya, yang thriller juga, sempat gue review juga di channel ini, gue lebih suka ini kemana-mana. Jadi memang premisnya sederhana gitu, nggak terlalu yang mikir gimana kayak psychological thriller, enggak gitu, simple tapi benar-benar plotnya bagus, terus berhasil memainkan emosi penontonnya itu best banget. Oke, itu aja. Bagi kalian yang udah nonton, silahkan komen ya pengalaman nonton kalian kayak gimana tentang film ini, atau mungkin ada masukan mau untuk gue nge-review film apa berikutnya di channel ini. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Bye bye.